Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Friska Knesyadianti dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang kebebasan beragama dan implementasinya. Yuk dicek. Oke, yang pertama, Islam merupakan agama yang memiliki prinsip bahwa ia merupakan satu-satunya agama yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima keyakinan dan agama selain daripada Islam, sebagaimana firman Allah yang berbunyi, "Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah itu hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisapnya." Quran Surat Al-Imran ayat 19. Sekalipun Islam memiliki doktrin kebenaran mutlak dan menetapkan kewajiban dakwah bagi pemeluknya, namun dalam implementasinya umat Islam dilarang menghalalkan segala cara dalam mengajak manusia masuk pada agama Islam. Artinya, doktrin tersebut tidak serta-merta membenarkan rasa saling bermusuhan antar pemeluk agama. Bahkan, sejak awal Islam telah menetapkan tentang bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai kebersamaan dan dakwah dalam kehidupan masyarakat. Dengan menyadari kewajiban dakwah dan etikanya, maka Islam menjamin terciptanya perdamaian, bahkan perdamaian yang ditampilkan umat Islam merupakan bagian dari dakwah itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas dimensi kedamaian dalam Islam nih. Di Islam itu ada 3 dimensi kedamaian dalam Islam. Yang pertama, dimensi tauhidiyah atau ketuhanan, di mana Allah adalah inspirasi dalam sumber kedamaian. Kedamaian tauhidiyah juga terjadi karena konsep ketuhanan Islam yang sangat mudah dimengerti oleh akal manusia. Kedua, dimensi insaniyah atau kemanusiaan yang mengajarkan tentang kerukunan dan ketenangan dalam kehidupan masyarakat yang heterogen sekalipun. Yang ketiga, dimensi kauniyah atau alam. Ajaran Islam jelas memerintahkan manusia untuk menjaga alam dan juga keseimbangannya. Jadi itu adalah 3 dimensi yang ada di dalam Islam menurut pandangan Islam dan juga dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, salah satu prinsip penting dalam menciptakan perdamaian itu sendiri adalah bahwa Islam tidak memperkenankan umat Islam di seluruh dunia untuk memaksa umat agama lain dalam dakwahnya. Bahkan secara teologis menyakiti mereka memiliki konsekuensi yang tidak ringan, yaitu akan dijauhkan dari surga. Sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi, "Siapapun yang memerangi kafir atau muahad, dia tidak akan mendapatkan wanginya surga." Padahal wangi surga itu dapat dijangkau dari 40 tahun perjalanan. Hadis riwayat Bukhari. 4 bukti lain bahwa tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam Islam adalah peristiwa terkait Piagam Madinah yang mengatur kehidupan dan hubungan antar komunitas masyarakat di Madinah yang heterogen dan plural, termasuk perbedaan agama. 5 kedua dalil, baik dalil teologis maupun historiogis tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa menyakiti orang di luar Islam baik dengan motif dakwah maupun lainnya tanpa alasan yang dibenarkan syara bukanlah jalan ketaatan. Sebaliknya justru dapat mengundang kecaman Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu Islam. Islam merupakan agama dakwah yang memerintahkan manusia untuk menyampaikan kebenaran Islam kepada manusia lainnya, agar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jelas dan argumentasi yang meyakinkan. Dengan demikian, perubahan keyakinan Islam terjadi dengan kesadaran bukan paksaan. Hal ini tentu saja mengharuskan para dai untuk memahami dakwah yang seluk-beluknya, termasuk materinya dalam bidang akidah, syariah, dan juga akhlak. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi keberhasilan dakwah. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi keberhasilan dakwah, yaitu yang pertama, faktor usaha atau mustasyabi. Faktor ini terdiri atas beberapa dimensi dakwah seperti dai, mad'u,
metode, materi, media, dan lingkungan dakwah. Kedua, faktor hidayah yaitu berupa taufik yang diberikan Allah kepada mad'u berupa keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kedua faktor ini menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan bagi keberhasilan dakwah, yaitu dengan memperbaiki kualitas penyampaian dakwah dan tidak lupa memohon kepada Allah agar objek dakwah bisa tersampaikan kepada Allah. Oke, selanjutnya prinsip Islam agar tidak memaksa non-muslim untuk masuk ke dalam Islam biasanya dibenturkan dengan banyaknya peperangan dalam sejarah Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga masa kekhilafan sesudahnya. Berdasarkan sejarah peperangan dalam sejarah Islam tersebut, maka para orientalis dan para pengikut mazhab mereka menuduh Islam disebarkan dengan pemaksaan. Padahal secara teologis, peperangan tersebut dilakukan dalam rangka menumpas kezaliman terutama ketika dakwah dihalangi. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, seandainya Allah tidak menolak keganasan sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia-Nya yang dicurahkan atas semesta alam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 251. Selanjutnya, dengan memahami makna agama yang diyakini, yaitu Islam, maka seorang muslim dapat memahami bahwa ia adalah agama yang mendambakan perdamaian. Namun, damai bukan berarti tidak mengerjakan kekerasan seperti jihad. Namun demikian, tidak seperti propaganda sebagian orientalis yang mengaitkan jihad sebagai sesuatu yang menyeramkan. Jihad disyariatkan dalam Islam justru untuk menciptakan perdamaian, melepaskan penjajahan, melindungi hak-hak manusia, dan mengakhiri kezaliman. Bukan pula jihad yang memerangi saudara sesama muslim seperti yang dilakukan para teroris. Semangat inilah yang mendorong umat Islam pada masa kekhilafan melakukan penaklukan terhadap wilayah-wilayah yang menderita karena penindasan sebelum datangnya Islam. Jihad dalam Islam diajarkan bukan untuk memaksa manusia untuk masuk Islam, sebab Islam tidak mengakui keabsahan iman karena paksaan. Namun demikian, ada 3 kondisi orang setelah menerima dakwah, yaitu yang pertama, menerima dakwah sehingga masuk menjadi bagian umat Islam. Mereka memiliki hak dan kewajiban sebagaimana muslim lainnya. Yang kedua, menolak dakwah namun tidak diiringi dengan sikap permusuhan terhadap umat Islam. Dalam konsep Islam, mereka dikenal dengan nama Ahlu Zimah, yaitu orang kafir yang hidup di bawah naungan kekuasaan Islam beserta hak dan kewajiban mereka. Yang ketiga, menolak dakwah dengan menunjukkan sikap permusuhan terhadap kaum muslimin, baik secara fisik maupun politik. Kelompok ketiga ini disebut dengan kafir harbi, yaitu orang kafir yang menyerang umat Islam. Bagi mereka ada kebijakan khusus yang disebut sebagai hukum yang akan memerangi. Nah, selanjutnya itu, tanpa menegasi kewajiban dakwah, kebebasan beragama mutlak itu juga diperlukan loh. Setiap orang bebas menerima atau menolak Islam setelah ajarannya disampaikan kepada mereka. Tidak ada yang bisa mengendalikan hati manusia, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak diberikan kewenangan untuk memberi petunjuk manusia yang diharapkan keimanannya. Jadi tidak bisa kita menerima ajaran itu kalau tidak dari hati kita. Kalau misal kita dengan ya udah, ya berarti kita menjalankan Islam itu tidak dengan hati nurani kita, dan itu jadi bisa iman kita tuh nggak stabil. Adapun yang dimaksud kafir muahid dalam matan hadis yang disebutkan sebelumnya, yaitu hadis riwayat Bukhari, adalah orang kafir yang mengadakan perjanjian dengan Islam meskipun mereka kafir. Kafir muahid lebih dikenal juga dengan ahlu zimah atau orang kafir yang terikat perjanjian untuk tidak melakukan perperangan dalam jangka waktu tertentu. Semua golongan ini wajib dilindungi menurut hukum Islam. Mendebat mereka dalam rangka dakwah menurut Said Hawa diperbolehkan selama dilakukan dengan cara yang baik sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, dari Quran Surat Al-Ankabut ayat 46. Tidak boleh pula melanggar harga diri dan kekayaan mereka dengan cara yang batil. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW berbunyi,
Barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, maka aku akan menjadi lawan baginya, dan barang siapa yang aku adalah lawannya, maka nanti pada hari kiamat aku akan mengalahkannya dalam perbantahan. Hadis riwayat Khatib dalam kitab Tarikh. Semua perlakuan baik terhadap ahlu zimmah termasuk merupakan hadiah dari umat Islam atas kesediaannya untuk mematuhi dan menjaga perjanjian. Setelah Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam untuk memaksa orang-orang kafir masuk ke dalam Islam. Selanjutnya diberikan penjelasan nih bahwa kebenaran Islam sudah terang benderang. Oleh karenanya tidak layak bagi umat Islam untuk memaksa mereka untuk mengikuti jalan kita. Terang benderangnya Islam sebagai agama yang benar dapat dibuktikan, salah satunya dengan bukti benarnya Al-Quran sebagai kalamullah dan isi kandungannya yang menakjubkan. Oleh sebab itu, dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa telah jelas adanya bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang kuat bahwa keimanan berarti kebenaran dan kekafiran itu adalah kesesatan. Ketika jalan kebenaran dan kesesatan sudah demikian jelas, maka pemaksaan terhadap manusia untuk mengikuti jalan kebenaran pun tidak akan ada gunanya kecuali manusia yang diberikan hidayah atas mereka. Perkara akidah merupakan masalah hati nurani. Selanjutnya kita akan membahas tentang bukti kebenaran. Bukti kebenaran yang hingga saat ini masih dapat diakses dan dibuktikan adalah Al-Quran sebagai sumber primer ajaran Islam. Pertanyaannya, bila kebenaran itu telah jelas, lalu mengapa banyak manusia yang mengingkari kebenaran Islam? Sejatinya penolakan manusia terhadap kebenaran Islam telah terjadi pada awal-awal dakwah Islam dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Penolakan itu menurut Al-Qaradawi disebabkan karena rasa dengki, kebodohan, serta taklid buta mereka terhadap para pembesar Quraisy. Padahal mereka mengakui nih kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW dan mengakui kejujuran Nabi. Bahkan karena kedengkiannya, Nabi Muhammad SAW yang pada awalnya digelari Al-Amin oleh masyarakat kafir Quraisy pun akhirnya didustakan karena mengemban misi Islam. Karena itulah Islam mengecam keras sifat menutup diri dari kebenaran, bersifat taklid terhadap warisan pemikiran yang ia terima. Apalagi kaum muslimin yang hidup pada era modern saat ini, di mana era sudah demikian jauh dari masa Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah, tentu akan timbul pemikiran dan ajaran yang menyimpang dari Al-Quran, tidak masuk akal dan tidak sesuai ajaran Nabi SAW. Diterimanya semua penyimpangan itu karena dianggap sudah turun-temurun dan diterima dari nenek moyang mereka. Sejak pertama kali manusia diciptakan, yaitu Nabi Adam, sudah diperkenalkan dengan agama tauhid atau Islam. Substansi ajaran Islam yang dibawa oleh para nabi tersebut hanya satu, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atau tauhid. Tidak ada satupun nabi yang mengajarkan prinsip ketuhanan yang bertentangan dengan tauhid. Akan tetapi, dalam perjalanannya, ajaran Islam dirubah oleh pengikutnya sepeninggal nabi mereka. Al-Quran sebagai kitab terakhir dan diturunkan kepada nabi terakhir memberikan jaminan bahwa ajaran Islam yang termaktub dalam Al-Quran akan senantiasa terjaga orisinilitasnya. Sehingga sampai akhir zaman ajaran Islam akan senantiasa terjaga dan berlaku untuk seluruh manusia, untuk umat manusia. Turunnya ayat terakhir dalam Al-Quran ini mengkonfirmasi bahwa Islam sebagai agama terakhir telah dicukupkan atas umat manusia. Ajarannya tidak akan bertambah dan juga berkurang. Tidak ada perbuatan manusia yang lepas dari hukum-hukum yang ditentukan Allah dan Rasul-Nya karena sifat kesempurnaan Islam tersebut. Dengan demikian, bukti kebenaran Islam seluruhnya dapat berpijak pada Al-Quran. Berdasarkan kajian dalam materi yang saya jelaskan ini, ditemukan beberapa prinsip nih tentang ajaran Islam, terutama aspek hubungan dengan agama lain, yaitu yang pertama, Islam adalah agama dakwah yang mewajibkan setiap pemeluknya yang mukallaf untuk menyiarkan dan menyebarkan ajaran Islam ke seluruh pelosok dunia. Perintah ini dapat diketemukan dalam berbagai ayat Al-Quran maupun hadis Nabi. Yang kedua, dalam implementasinya, dakwah harus tetap memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan syara'.
baik pada aspek hukum, metode, uslub, maupun etikanya. Salah satu etika terpenting dakwah yaitu agar dakwah menjauhi metode pemaksaan. Dalil pokok dalam masalah ini adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Yang ketiga, Islam memiliki prinsip yang tegas terhadap keberagaman agama yang ada di muka bumi. Kebenaran dan kebatilan telah tegas bagi orang yang mau memikirkannya. Karena itu, pemaksaan tidak berguna dan tidak diperlukan lagi. Apalagi Allah pada dasarnya tidak membutuhkan keislaman manusia, tetapi manusialah sejatinya yang membutuhkan Allah dengan Islam sebagai dirinya. Sekian materi yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.